Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniatullah Kumaini. Saya dari kelas 4B. NIM saya adalah 701210011. Di sini saya diembankan tugas, yaitu menerangkan materi PMO, Project Management Office. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Di sini tampilan awalnya Project Management Office. Fungsi di sini subjudul yang saya pilih adalah fungsi PMO, tugas-tugas PMO, dan tujuan PMO demi menghemat waktu. Saya hanya mengambil sedikit materinya saja. Oke, selanjutnya kita kenali dulu PMO. Pengertian daripada PMO. Project Management Office adalah sebuah struktur dalam manajemen. Berarti PMO ini adalah seperti susunan sesuatu di dalam sebuah manajemen yang melakukan standarisasi atau bisa kita sebut menetapkan suatu yang menerapkan sebuah standar ataupun yang harus ada di dalam proyek tersebut. Nah, standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek. Berarti standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek. Proyek tersebut memiliki standar yang harus kita penuhi. Seandainya kalau kita tidak memenuhi standar tersebut, maka tidak bisa melaksanakan sebuah proyek tersebut. Dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya. Dan mereka juga mengkoordinasikan penggunaan apa saja sumber daya yang digunakan, metodologi apa yang digunakan, alat dan teknik yang digunakan. Berarti PMO adalah sebuah manajemen yang sangat penting di dalam sebuah proyek. Lanjut kita ke fungsi Project Management Office. PMO memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah organisasi. Digarisbawahi beberapa fungsi utama. Berarti masih ada fungsi yang lain, tapi tidak saya cantumkan. Berikut ini adalah beberapa fungsi utama PMO. Yang pertama, standarisasi praktik manajemen proyek. PMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan standar, prosedur, dan pedoman terkait manajemen proyek di seluruh organisasi. Hal ini membantu memastikan bahwa semua proyek dijalankan dengan konsisten dan sesuai dengan praktik yang terbaik. Yang kedua, pengelolaan sumber daya proyek. PMO membantu dalam mengelola sumber daya terlibat dalam proyek, termasuk tenaga kerja, anggaran, dan peralatan. Mereka membantu mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa proyek memiliki sumber daya yang cukup untuk mencapai tujuan mereka. Nah, membantu mengalokasikan sumber daya dengan efisien, dengan pas, tepat gitu maksudnya. Yang ketiga, monitoring dan pelaporan proyek. PMO melakukan pemantauan terhadap kemajuan proyek, termasuk jadwal, biaya, dan kinerja proyek. Guna mereka memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan mengenai status proyek dan pencapaian tujuan. Supaya apa? Supaya jelas dan transparan proyek tersebut berjalannya dan data-data yang ada di proyek tersebut. Selanjutnya, manajemen risiko. PMO membantu mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek. Mereka bekerja sama dengan manajer proyek untuk mengembangkan strategi pengurangan risiko dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Di sini manajemen risiko itu sudah pasti ada karena supaya bisa kita lihat, kita cari solusi daripada risiko tersebut. Terus yang kelima, dukungan dan bimbingan kepada manajer proyek. PMO menyediakan bimbingan, pelatihan, dan dukungan kepada manajer proyek dalam melaksanakan tugas mereka guna
supaya manajer proyek ini dapat berpengalaman di dalam proyek tersebut dan mereka tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Mereka dapat memberikan saran terkait praktik manajemen proyek, membantu dalam pengambilan keputusan, dan memfasilitasi kolaborasi antar tim proyek. Jadi, PMO tersebut mereka juga dapat memberikan saran seandainya daripada manajer proyek tersebut kebingungan dan mengalami suatu masalah, dan kita sebagai orang yang PMO tersebut, kita dapat memberikan saran supaya apa? Supaya tidak buntu pemikiran daripada manajer proyek tersebut. Terus membantu mengambil keputusan. Seandainya keputusannya ini manajer memberikan dua pilihan kepada hasil voting misalnya A, B. Ternyata hasilnya seri gitu. Nah, dan fungsi kita di PMO ini adalah bantu untuk ngambil keputusan. Kita pilih A atau B supaya suara itu tidak seri ataupun di tengah-tengah. Terus kita memfasilitasi kolaborasi antar tim proyek, yaitu kita saling misalnya tim proyek manajemen risiko dengan yang lain dan juga harus kayak saling berhubungan kayak wah kayak gini saling menjelaskan kebutuhan-kebutuhan masing-masing dan juga apa sih seandainya dari proyek yang lain ini bisa nggak bantu daripada pengelolaan risiko terus ngasih solusi. Nah, kita memfasilitasi kolaborasi atau kerjasama daripada tim-tim proyek. Terus pengembangan dan penyempurnaan kapabilitas proyek. PMO berperan dalam pengembangan dan peningkatan kapabilitas proyek di seluruh organisasi. Mereka dapat mengadakan pelatihan, mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan keterampilan, dan memperkenalkan praktik inovatif dalam manajemen proyek. Ini tidak ada yang dijelaskan tuh. Fungsi-fungsi ini membantu PMO dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek di organisasi sehingga membantu meningkatkan keberhasilan proyek, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan bisnis. Oke, yang selanjutnya, tugas-tugas dalam PMO. Tugas-tugas PMO dapat bervariasi tergantung pada ukuran organisasi, lingkup tanggung jawab, dan jenis PMO yang ada. Berikut ini adalah beberapa tugas umum. Maksud daripada beberapa tugas umum yaitu yang sudah lumrah ataupun yang sering digunakan, yang bisa didengar oleh orang umum, orang biasa gitu, yang tidak dalam bidangnya, yang biasa diemban oleh PMO. Yang pertama, pengembangan metodologi dan standar. PMO bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan metode, proses, dan standar yang konsisten untuk manajemen proyek di organisasi. Ini termasuk mengidentifikasikan kerangka kerja proyek yang sesuai, membuat template dokumen proyek, dan memastikan bahwa praktik manajemen proyek dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, penyediaan dukungan dan bimbingan. PMO menyediakan dukungan dan bimbingan kepada manajer proyek dan tim proyek dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Ini bisa meliputi memberikan pelatihan tentang metode dan alat manajemen proyek, membantu dalam perencanaan proyek dan memberikan saran ataupun solusi untuk masalah proyek yang kompleks yang sulit diatasi. Terus pemantauan dan pelaporan proyek. PMO melakukan pemantauan terhadap kemajuan proyek, memantau kinerja proyek, dan mengumpulkan informasi terkait untuk membuat laporan proyek. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen eksekutif atau pemegang saham mengenai status proyek, resiko, dan masalah yang perlu diatasi. Yang keempat, pengelolaan resiko dan masalah. PMO membantu dalam mengidentifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang terkait dengan proyek. Mereka juga terlibat dalam mengidentifikasikan masalah proyek yang muncul dan bekerja sama dengan tim proyek untuk menemukan solusi yang tepat.
PMO dapat memberikan kerangka kerja dan alat yang diperlukan untuk manajemen risiko dan pemecahan sebuah masalah. Yang kelima, pengelolaan portofolio proyek. PMO dapat bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio proyek di organisasi. Ini mencakup penilaian, prioritas, dan alokasi sumber daya proyek, serta memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sejalan dengan strategi organisasi. PMO juga dapat melaksanakan evaluasi dan pengawasan proyek secara berkala untuk memastikan bahwasanya pencapaian tujuan proyek itu tepat. Yang keenam, pengembangan kapabilitas manajemen proyek. PMO berperan dalam meningkatkan kapabilitas manajemen proyek di organisasi. Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, peningkatan kompetensi manajer proyek, dan pengembangan alat dan template manajemen proyek, serta mendukung praktik inovatif dalam manajemen proyek. Tugas-tugas PMO ini membantu dalam menyediakan kerangka kerja, dukungan, dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek di organisasi dijalankan dengan efektif, efisien, dan mencapai hasil yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya, tujuan Project Management Office atau PMO. Tujuan PMO dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Jadi, tujuan PMO itu tergantung pada kita. Seandainya kita menunjukkannya ke tujuan A ataupun tujuan B, itu tergantung pada pilihan kita. Dan kita yang mengatur hal tersebut. Namun, beberapa tujuan umum yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, umum berarti sering terjadi dari PM. Umum ataupun sering terjadi atau yang biasa digunakan atau yang sering digunakan dari PMO adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keberhasilan proyek. Salah satu tujuan utama PMO adalah meningkatkan keberhasilan proyek di organisasi. PMO menyediakan kerangka kerja, metode, dan standar yang konsisten untuk manajemen proyek, serta dukungan dan bimbingan kepada manajer proyek. Hal ini membantu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari sebuah proyek, sehingga meningkatkan peluang kesuksesan daripada proyek tersebut. Sudah jelas dan teksnya juga sudah mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. PMO bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi melalui pengelolaan proyek yang baik dengan menyediakan metode terstandarisasi, alat bantu, dan pedoman praktik yang terbaik atau yang jelas yang dapat dipahami oleh manajer proyek dan pegawai-pegawai proyek. PMO membantu mengurangi redundansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan koordinasi antar proyek-proyek yang berjalan. Yang selanjutnya, memastikan konsistensi dan kualitas manajemen proyek. PMO bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan manajemen proyek di seluruh organisasi dengan menyediakan kerangka kerja dan standar yang konsisten yang tidak berubah-ubah. PMO membantu menghilangkan perbedaan yang tidak perlu dalam praktik manajemen proyek. Hal ini memastikan bahwa semua proyek dijalankan dengan cara yang terstruktur, transparan, dan sesuai dengan praktik yang terbaik. Oke, yang selanjutnya atau yang keempat, pengelolaan resiko dan peningkatan pengambilan keputusan. PMO bertujuan untuk mengelola resiko yang terkait dengan proyek dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. PMO melakukan pemantauan terhadap risiko proyek, memberikan kerangka kerja yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko, serta menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan kapabilitas manajemen proyek. PMO bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi manajemen proyek di organisasi.
Mereka dapat menyediakan pelatihan mentorship dan dukungan dalam pengembangan keterampilan manajemen proyek. Tujuan ini membantu memastikan bahwa organisasi memiliki tim proyek yang terampil dan mampu mengelola proyek dengan baik. Yang keenam, menyediakan informasi dan pelaporan. PMO bertujuan untuk menyediakan informasi dan pelaporan yang akurat dan terkini tentang proyek kepada pihak yang berkepentingan. Berarti PMO tersebut memberikan informasi secara langsung ataupun informasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebut yang di poin ketiga, yaitu transparansi. Berarti tidak ada sebuah misalnya penggunaan alat yang berlebihan tidak dilaporkan karena takutnya agak gini-gini ya, ataupun gitulah contohnya, ataupun penggunaan dana tidak sesuai langsung ditutupi ataupun tidak dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Berarti PMO ini mereka menyediakan informasi yang akurat, yang udah jelas, yang udah pasti bahwasanya informasi tersebut benar adanya, dan serta pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya ke manajemen eksekutif yang ada di sebelumnya, ataupun ke pemegang saham, dan lain sebagainya. Ini termasuk laporan kemajuan, status, biaya, risiko, dan kinerja proyek. Dengan demikian, PMO membantu meningkatkan transparansi, memfasilitasi komunikasi yang efektif, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan PMO ini secara keseluruh. Oke, ini profil saya. Lanjut. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Saya Iqbal Kurniatullah Akuma ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, tunggu dulu. Sebenarnya saya ada kelupaan sedikit. Mungkin contoh. Oh iya, di sini saya sudah menutup duluan. Saya minta maaf karena saya sudah menutup tadi. Jadi saya akan lanjut dengan contoh yang telah saya pahami. Kita kembali lagi ke layar yang awal, yaitu contohnya di sebuah kampus. Kita ataupun saya akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengkoordinasikan berbagai proyek yang ada di lingkungan kampus. Berikut adalah contoh peran dan tanggung jawab PMO yang saya perankan di sebuah kampus tersebut. Yang pertama, saya melakukan perencanaan dan pengawasan proyek. Saya akan bertanggung jawab untuk merencanakan proyek-proyek yang dilakukan di kampus, termasuk menentukan tujuan, anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan. Oke. Selain itu, saya juga akan memantau dan mengawasi kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang saya tetapkan. Yang kedua, manajemen risiko. Saya akan mengidentifikasikan potensi risiko yang mungkin terjadi di dalam proyek-proyek kampus tersebut dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. Jadi saya misalnya contoh nih, risikonya nanti misalnya gedung ini rubuh karena gempa. Contoh nih, anggap saja contoh. Jadi saya harus mengurangi kayak mana cara bangun bangunan yang tidak rubuh karena gempa. Kalau untuk mengatakan tidak runtuh karena gempa itu agak sedikit terlalu berlebihan. Oke, di Jepang kan memang ada gedung yang tidak rubuh. Akan tetapi, jikalau gempanya makin meningkat, akan tetap rubuh juga. Jadi mengurangi seperti yang contohnya di Jepang, yaitu menggunakan sistem engsel. Jadi seandainya getaran bawah bumi ini bergerak, jadi gedung itu tersebut tidak bergerak. Dia ada di posisi tetap, namun bagian bawahnya saja yang bergerak. Ibaratnya mengurangi. Ya itulah yang dimaksudkan daripada manajemen risiko. Nah, saya akan bekerja sama dengan tim proyek untuk melaksanakan tindakan mitigasi risiko
dan memastikan bahwa proyek tetap berada dalam batas waktu dan anggaran yang ditetapkan, yaitu proyek tersebut tidak menyeleweng. Misalnya target saya adalah 1 bulan, tapi proyek tersebut malah jadi 2 bulan. Saya harus mengatasi kayak mana caranya dalam 1 bulan tersebut proyek tersebut terselesaikan, yaitu dengan cara kayak mungkin ngecek cuaca mungkin ataupun tim proyek tersebut harus siap dengan segala kondisi, harus selesai dalam 1 bulan, dan walaupun saya harus mengeluarkan anggaran yang sesuai. Terus yang ketiga, koordinasi tim. Sebagai PMO, saya akan bekerja sama dengan berbagai tim proyek di kampus untuk memastikan kolaborasi yang efektif dan efisien. Saya akan memfasilitasi komunikasi antar tim, memfasilitasi pertemuan proyek, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Di sini saya berperan penting, yaitu jika ada komunikasi antar tim, ya saya juga membantu memfasilitaskan. Contohnya saja seperti mungkin saya akan kayak ada tombol misalnya kita untuk tim kita ada di lantai bawah ada atas, tik kita tekan langsung kita bisa pesan suara ke tim yang berada jauh dari kita. Dan juga pertemuan proyek saya menyediakan ruangan yang khusus untuk untuk tim tersebut berkomunikasi. Dan kayak membahas tentang proyek-proyek apa saja yang diperlukan lagi ataukah ada yang ditambahkan, dan juga apa saja yang telah diselesaikan, dan juga sekalian saya juga memfasilitasikan semua hal-hal yang dibutuhkan daripada pertemuan tersebut. Dan juga saya membantu dalam pengambilan keputusan seandainya para tim-tim proyek dan juga manajer proyek ini kebingungan keputusan seperti apa yang lebih baik. Saya membantu menenangkan dan juga membantu supaya dapat terambilnya keputusan yang tepat. Terus yang keempat, pelaporan dan evaluasi. Saya akan bertanggung jawab untuk menyusun laporan kemajuan proyek kepada manajemen kampus. Laporan ini akan mencakup informasi tentang status proyek, pencapaian tujuan, masalah yang akan dihadapi, dan rekomendasi perbaikan. Selain itu, saya juga akan melakukan evaluasi pasca proyek untuk mengevaluasi keberhasilan dan pembelajaran yang dapat diambil dari setiap proyek. Oke, lanjut nih. Yang kelima, pengembangan metodologi dan standar. Sebagai PMO, Anda akan mengembangkan dan memelihara metodologi proyek yang konsisten dan standar untuk digunakan di seluruh kampus. Berarti kita menggunakan yang lumrah ataupun sesuatu yang udah umum. Berarti kita tidak mencoba-coba sesuatu hal yang baru yang belum kita ketahui atau belum yang kita bisa. Anda juga memastikan bahwa semua proyek mengikuti praktik manajemen proyek terbaik ataupun metode yang paling bagus dan memanfaatkan alat dan teknik yang relevan. Berarti menggunakan alat yang tepat dan teknik yang tepat. Terus penyediaan dukungan dan pelatihan. Anda pula. Saya akan menyediakan dukungan kepada tim proyek dalam hal manajemen proyek, termasuk memberikan bimbingan dan pelatihan jika diperlukan. Jikalau anggota proyek tersebut kebingungan atau masih belum terlatih. Nah, saya juga akan membantu dalam penerapan alat dan sistem manajemen proyek di sebuah kampus tersebut. Nah, beberapa contoh peran dan tanggung jawab PMO di sebuah kampus. Tentu saja peran PMO dapat bervariasi tergantung pada ukuran kampus, lingkup proyek, dan kebutuhan organisasi. Contohnya saja bisa jadi kayak pembangunan kampus, pembangunan partai, pembangunan kayak dan lain-lain, pembangunan lapangan main badminton, lapangan bola, dan sebagainya macamnya. Baiklah, dan ini akhir saya sudah menerapkan contoh. Demikianlah dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang salah itu murni datang dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wallahu muwaffiq wa huwa ila bittoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.